Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Salma Putri Safira selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil RMK kami pada chapter 11 yaitu Depreciation, Impairment, and Depletion. Sebelum itu, mari kita perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Afrilita Fitri Aulia dengan NPM akhir 158, kemudian yang kedua ada Amelia Anjas dengan NPM akhir 224, yang ketiga ada Dwi Safira Maulidia dengan NPM akhir 226, yang keempat ada Nadifa Aisyar dengan NPM akhir 247, yang kelima ada Aliuni Fitri Wirahayu dengan NPM akhir 257, yang keenam ada Muhammad Taufik dengan NPM akhir 282, dan yang terakhir ada Revianto Hananina dengan NPM akhir 285. Baik, yang pertama ada depreciation and method of cost allocation atau penyusutan adalah sebuah metode alokasi biaya. Nah, bagi seorang akuntan, penyusutan bukan soal penilaian pasar, melainkan alokasi sistematis dari jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset ke dalam beban selama masa manfaat aset tersebut. Nah, berbeda jenis aset, berbeda pula istilah yang digunakan untuk mencatat pengurangan biayanya. Depresiasi untuk aset tetap berwujud, kemudian depresi untuk sumber daya alam, dan amortisasi untuk aset tak berwujud. Nah, kemudian faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan. Jadi, sebelum melakukan penyusutan, perusahaan harus menjawab 3 soal mendasar. Yang pertama, dasar penyusutan apa yang akan digunakan untuk aset tersebut. Yang kedua, berapa lama masa manfaat aset tersebut. Dan yang terakhir ada metode pembagian biaya yang mana yang paling tepat untuk aset tersebut. Selanjutnya ada depreciable base for the asset atau dasar penyusutan untuk aset. Jadi dasar ditetapkan untuk penyusutan itu merupakan fungsi dari 2 faktor, yaitu biaya awal dan nilai sisa atau sering disebut dengan nilai jual kembali, yaitu perkiraan jumlah yang akan diterima perusahaan ketika menjual aset atau menghentikan penggunaannya. Contohnya, apabila suatu aset itu memiliki biaya 10.000 dan nilai sisa 1.000, maka dasar penyusutannya adalah 10.000 dikurangi dengan 1.000, hasilnya adalah 9.000, sehingga dasar penyusutan sama dengan 9.000. Nah, selanjutnya ada estimation of service life atau estimasi masa pakai layanan. Jadi, masa pakai suatu aset itu seringkali berbeda dari masa pakai fisiknya. Perusahaan itu menghentikan penggunaan aset karena 2 alasan. Yang pertama ada faktor fisik dan yang kedua ada faktor ekonomi. Nah, faktor fisik itu seperti kerusakan dan kecelakaan yang membuat aset sulit berfungsi tanpa batas waktu. Yang kedua ada faktor ekonomi yang diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada ketidakcukupan yang terjadi ketika suatu aset berhenti bermanfaat bagi perusahaan karena tuntutan perusahaan telah berubah. Yang kedua ada suppression, yaitu pengganti suatu aset dengan alat lain yang lebih efisien dan ekonomis. Dan yang terakhir ada keusangan, yaitu istilah umum yang tidak melibatkan ketidakcukupan dan supersession. Selanjutnya ada method of depreciation atau metode penyusutan. Jadi faktor ketiga yang terlibat dalam proses penyusutan adalah metode pembagian biaya. Metode penyusutan yang digunakan harus sistematis dan rasional, harus mencerminkan pola di mana manfaat ekonomi masa depan aset diharapkan akan dikonsumsi oleh perusahaan. Nah, konsep yang mendasar, penyusutan berupaya mengalokasikan biaya suatu aset ke periode-periode di mana aset tersebut memperoleh manfaat dari penggunanya. Terdapat 3 metode. Yang pertama ada activity method atau metode aktivitas, yang kedua ada straight-line method atau metode garis lurus, dan yang ketiga ada diminishing charge method atau metode pengurangan muatan yang terdiri dari 2, ada sum of the years digit dan declining balance method. Yang pertama ada activity method atau metode aktivitas, yaitu pendekatan biaya variabel atau unit produksi yang mengasumsikan bahwa penyusutan merupakan fungsi dari penggunaan atau produktivitas. Nah, bukan dari berjalannya waktu. Perusahaan mempertimbangkan umur aset berdasarkan output yang dihasilkan atau input seperti jam mesin. Contohnya yaitu Stanline memiliki aset berupa derek dengan harga perolehan 500 dan nilai sisa 50.000.
Kemudian, aset tersebut diperkirakan dapat digunakan selama 30.000 jam. Pada tahun pertama dapat digunakan selama 4.000 jam. Nah, jadi pertanyaannya berapa beban penyusutannya? Maka untuk mencarinya, rumusnya adalah cost dikurangi residual value dikali hours this year dibagi dengan total estimated hours, yaitu yang menghasilkan depreciation charge. Jadi 500.000 dikurangi dengan 50.000 dikali dengan 4.000 dibagi dengan 30.000 sama dengan 60.000. Selanjutnya ada straight-line method atau metode garis lurus. Metode garis lurus menganggap penyusutan sebagai fungsi waktu, bukan sebagai fungsi penggunaan. Perusahaan banyak menggunakan metode ini karena kesederhanaannya. Ketika keusangan bertahap menjadi suatu alasan utama masa pakai yang terbatas, penurunan kegunaan mungkin konstan dari periode ke periode. Nah, metode garis lurus didasarkan pada dua asumsi yang lemah, yaitu satu, kegunaan ekonomi aset sama setiap tahun, yang kedua, biaya pemeliharaan dan perbaikan pada dasarnya sama setiap periode. Contohnya, jika Stanley menghitung beban penyusutan untuk direct menggunakan metode garis lurus, jika manfaat mengalir secara garis lurus, maka ada pembenaran untuk mencocokkan biaya aset secara garis lurus dengan manfaat tersebut. Nah, rumusnya adalah cost dikurangi residual value dibagi dengan estimate service life sama dengan depreciation charge, yaitu 500.000 dikurangi dengan 50.000 dibagi dengan 5 sama dengan 90.000. Nah, selanjutnya ada diminishing charge atau metode pengurangan beban. Metode penyusutan bertahap atau diminishing charge menetapkan biaya penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan biaya yang lebih rendah pada periode selanjutnya. Karena metode ini memungkinkan biaya awal tahun yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode garis lurus. Metode ini sering disebut dengan metode penyusutan dipercepat. Ada dua, yang pertama ada sum of the years digit, yaitu metode jumlah angka tahun menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan pecahan biaya yang dapat disusutkan yang menurun, yaitu biaya awal dikurangi dengan nilai sisa. Setiap pecahan menggunakan jumlah tahun sebagai penyebut. Pemilangnya adalah jumlah tahun sisa masa manfaat yang diperkirakan pada awal tahun. Pemilangnya menurun dari tahun ke tahun dan penyebutnya tetap konstan. Yang kedua ada declining balance method atau metode saldo menurun, yaitu menggunakan tingkat penyusutan dinyatakan dengan persentase yang merupakan kelipatan dari tingkat garis lurus. Misalnya, tingkat penurunan ganda untuk aset 10 tahun adalah 20%, 2 kali lipat tingkat garis lurus yaitu 0 atau 10%. Perusahaan menerapkan tingkat konstan pada nilai buku yang menurun setiap tahunnya. Nah, metode saldo menurun tidak mengurangi nilai residu dalam menghitung dasar penyusutannya. Tingkat saldo menurun dikalikan dengan nilai buku aset pada awal setiap periode, karena beban penyusutan mengurangi nilai buku aset setiap periode. Other depreciation issues. Komponen depreciation. IFRS mewajibkan setiap bagian dari item aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan yang signifikan terhadap total biaya aset tersebut harus didepresiasi secara terpisah. Contohnya, kita asumsikan bahwa Eurasia Airlines membeli sebuah pesawat seharga 100 juta euro pada 1 Januari 2023. Pesawat tersebut memiliki masa manfaat 20 tahun dan nilai residu sebesar 0 euro. Eurasia menggunakan metode garis lurus untuk depresiasi semua pesawatnya. Jadi, perhitungan beban depresiasi untuk Eurasia untuk tahun 2023 yaitu ada airframe dengan komponen amount 60 juta euro dibagi dengan useful life-nya yaitu 20, menghasilkan komponen depreciation sebesar 3 juta euro. Kemudian ada engine komponen sebesar 32 juta euro dibagi useful life-nya sebesar 8, menghasilkan komponen depreciation sebesar 4 juta euro. Kemudian ada other komponen sebesar 8 juta euro dibagi useful life-nya yaitu 5, menghasilkan komponen depreciation sebesar 1 juta 600 euro. Jadi total komponen amount-nya yaitu 100 juta euro dan komponen depreciation sebesar 8 juta 600 euro. Jadi jurnal perhitungan depresiasi komponennya yaitu depreciation expense sebesar 8 juta 600 euro pada accumulated depreciation equipment sebesar 8 juta 600 euro.
Pada laporan posisi keuangan di akhir tahun 2023, Eurasia melaporkan pesawat tersebut sebagai jumlah tunggal, yaitu pada non-current asset, yaitu airplane sebesar 100 juta euro, dikurangi accumulated depreciation airplane sebesar 8.600 euro, menghasilkan 91.400.000 euro. Depreciation and Partial Periods. Perusahaan jarang membeli aset pabrik pada hari pertama periode fiskal atau melepasnya pada hari terakhir periode fiskal. Dalam menghitung beban depresiasi untuk periode parsial, perusahaan harus menentukan beban depresiasi untuk setahun penuh dan kemudian membagi secara proporsional beban depresiasi ini di antara dua periode yang terlibat. Proses ini harus berlanjut sepanjang masa manfaat aset. Sebagai contoh yaitu bahwa Steeltech Ltd membeli mesin bor otomatis dengan masa manfaat 5 tahun seharga 45.000 euro tanpa nilai residu pada 10 Juni 2022. Tahun fiskal perusahaan berakhir pada 31 Desember. Oleh karena itu, Steeltech membebankan depresiasi hanya untuk 6/2/3 bulan selama tahun tersebut. Total depresiasi untuk 1 tahun penuh dengan asumsi depresiasi garis lurus adalah 9 juta euro dibagi dalam kurung 45.000 euro dibagi 5. Oleh karena itu, depresiasi untuk tahun pertama yang parsial adalah 6/2/3 dibagi 12 dikali 9.000 euro menghasilkan 5.000 euro. Perhitungan periode parsial relatif sederhana ketika Steeltech menggunakan depresiasi garis lurus. Tetapi bagaimana depresiasi periode parsial ditangani ketika menggunakan metode dipercepat seperti jumlah angka tahun atau saldo menurun ganda? Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Steeltech membeli mesin lain seharga 10.000 euro pada 1 Juli 2022 dengan estimasi masa manfaat 5 tahun dan tanpa nilai residu, yaitu pada sum of the year digitnya 1 tahun penuh, yaitu 5/15 dikali 10.000 euro menghasilkan 3.333,33 euro. 2 tahun penuh yaitu 4/15 dikali 10.000 menghasilkan 2.666,67 euro. Dan 3 tahun penuh yaitu 3/15 dikali 10.000 euro menghasilkan 2.000 euro. Double declining balance-nya yaitu 40 dikali 10.000 menghasilkan 4.000 euro, 40 dikali 6.000 menghasilkan 2.400 euro, dan 40 dikali 3.600 menghasilkan 1.440 euro. Dan depreciation from July yaitu pada tanggal 1 Juli 2022 sampai 31 Desember 2022, yaitu 6/12 dikali 3.333,33 euro menghasilkan 1.666,67 euro, dan 6/12 ya dikali 4.000 euro menghasilkan 2.000 euro. Kemudian depreciation untuk tahun 2023-nya yaitu 6/12 dikali 3.333,33 euro menghasilkan 1.666,67 euro, dan 6/12 dikali 2.666,67 euro menghasilkan 1.333,33 euro. Jadi totalnya yaitu 3.000 euro. Kemudian 6/12 dikali 4.000 euro menghasilkan 2.000 euro, dan 6/12 dikali 2.400 euro menghasilkan 1.200 euro. Jadi totalnya 3.200 euro, atau 10.000 euro dikurangi 2.000 euro dikali 0,40 menghasilkan 3.200 euro. Kemudian depresiasi untuk tahun 2024 yaitu 6/12 dikali 2.666,67 euro menghasilkan 1.333,33 euro, dan 6/12 dikali 2.000 euro menghasilkan 1.000 euro. Jadi totalnya 2.333,33 euro. Kemudian 6/12 dikali 2.400 menghasilkan 1.200 euro, dan 6/12 dikali 1.440 menghasilkan 720 euro. Jadi totalnya 1.920 euro, atau 10.000 euro dikurangi 5.200 euro dikali 0,40 menghasilkan 1.920 euro.
Kadang-kadang perusahaan seperti Steeltech memodifikasi proses pengalokasian biaya ke periode parsial untuk menangani akuisisi dan pelepasan aset pabrik dengan lebih sederhana. Salah satu variasinya adalah tidak mengambil depresiasi pada tahun akuisisi dan depresiasi setelah penuh pada tahun pelepasan. Variasi lainnya membebankan depresiasi setengah tahun baik pada tahun akuisisi maupun pada tahun pelepasan, disebut sebagai konvensi setengah tahun atau half year convention, atau membebankan 1 tahun penuh pada tahun akuisisi dan tidak sama sekali pada tahun pelepasan. Tabel di bawah ini menunjukkan depresiasi pengalokasian di bawah 5 kebijakan tahun fraksional berbeda menggunakan metode garis lurus pada mesin bor otomatis senilai 5.000 euro yang dibeli oleh Steeltech pada 10 Juni 2022. Jadi kebijakan depresiasi tahun fraksionalnya yaitu mesin cost yaitu 45.000 euro dan fractional year policy-nya yaitu yang pertama, nearest fractional of year pada 2022 yaitu 5.000 euro, itu dari 6.667 dibagi 12 dikali 9.000 euro. Pada 2023 sebesar 9 euro, 2024 9 euro, 2025 9 euro, 2026 9 euro, dan 2027 yaitu 4.000 euro dari 5.333 dibagi 12 dikali 9 euro. Yang kedua yaitu nearest full month yaitu pada 2022 yaitu 5.250 euro dari 7/12 dikali 9.000 euro. 2023 9 euro, 9.000 euro, 2024 9 euro, 2025 9 euro, 2026 9 euro, dan 2027 yaitu 3.750 euro dari 5/12 dikali 9.000 euro. Kemudian pada nomor 3 yaitu half year in periods of acquisition and disposal 2022 yaitu 4.500 euro, 2023 sampai 2026 sama yaitu 9 euro, dan 2027 yaitu 4.500 euro. Yang keempat yaitu full year in period of acquisition non in periods of disposal pada 2022 sampai 2026 yaitu sebesar 9.000 euro dan 2027 yaitu 0 euro. Dan yang kelima yaitu non-in periods of acquisition full year in periods of disposal yaitu pada 2022 yaitu 0 euro dan dari 2023 sampai 2027 yaitu sebesar 9.000 euro. Depreciation and replacement of property, plant, and equipment. Kesalahpahaman umum tentang depresiasi adalah bahwa ia menyediakan dana untuk penggantian aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan. Depresiasi sama dengan beban lainnya karena ia mengurangi laba bersih. Namun perbedaannya adalah bahwa depresiasi tidak melibatkan arus kas keluar saat ini. Ilustrasi mengapa depresiasi tidak menyediakan dana untuk penggantian aset pabrik yaitu asumsikan bahwa sebuah bisnis mulai beroperasi dengan aset pabrik seharga $500.000 yang memiliki masa manfaat 5 tahun. Laporan posisi keuangan perusahaan pada awal periode adalah yaitu plan aset sebesar $500.000 dan equity sebesar $500.000. Jika diasumsikan perusahaan tidak menghasilkan pendapatan selama 5 tahun, maka laporan laba ruginya adalah yaitu revenue pada tahun pertama sampai kelima yaitu $0, kemudian depreciation-nya yaitu dari tahun pertama sampai tahun kelima yaitu $100.000. Jadi perusahaan akan mengalami kerugian sebesar $100.000. Total depresiasi aset selama 5 tahun adalah $500.000 dari tahun pertama sampai tahun kelima. Laporan posisi keuangan pada akhir 5 tahun yaitu asetnya $0 dan ekuitasnya yaitu $0. Saat membeli aset pabrik, perusahaan menentukan tarif depresiasi secara hati-hati berdasarkan pengalaman masa lalu dengan aset serupa. Namun, ketentuan depresiasi hanyalah estimasi. Akibatnya, IFRS mensyaratkan perusahaan meninjau estimasi nilai residu dan masa manfaat setiap tahun dan merevisinya jika perlu. Sebagai contoh, kita asumsikan bahwa Nestle membeli mesin dengan biaya perolehan awal sebesar $90.000. Perusahaan mengestimasi masa manfaat selama 20 tahun tanpa nilai residu. Namun, pada tahun ke-11, Nestle mengestimasi bahwa mereka akan menggunakan mesin tersebut selama tambahan 20 tahun lagi. Oleh karena itu, total masa manfaatnya menjadi 30 tahun, bukan 20 tahun.
Depresiasi telah dicatat dengan tarif 1/20 dari 90.000 atau 4.500 per tahun menggunakan metode garis lurus. Berdasarkan masa manfaat 30 tahun, Nestle seharusnya mencatat depresiasi sebesar 1/30 dari 90.000 atau 3.000 per tahun. Dengan demikian, perusahaan telah mencatat depresiasi yang terlalu tinggi atau overstage dan laba bersih yang terlalu rendah atau understage sebesar 1.500 untuk setiap tahun selama 10 tahun terakhir, dengan total jumlah sebesar 15.000. Berikut perhitungannya. Jadi depreciation charge per books-nya yaitu 1/20 dikali 90.000. Jadi depreciation charge per book-nya per tahunnya yaitu 4.500 dan untuk 10 tahun yaitu 45.000. Kemudian depreciation based on 30 year life yaitu 1/30 dikali 90.000. Jadi depreciation based on 30 year life-nya yaitu per tahunnya 3.000 dan untuk 10 tahun 30.000. Jadi excess depreciation charge-nya yaitu 1.500 per tahun dan 15.000 untuk 10 tahun. Nestle harus melaporkan perubahan estimasi ini pada periode berjalan dan periode mendatang. Perusahaan tidak boleh melakukan perubahan apapun pada hasil yang dilaporkan sebelumnya. Perusahaan juga tidak boleh menyesuaikan saldo awal maupun mencoba untuk mengejar atau catch up periode-periode sebelumnya. Menghitung depresiasi setelah revisi estimasi masa manfaat, yaitu ada machinery sebesar 90.000 dikurangi accumulated depreciation sebesar 45.000, menghasilkan book value of machinery at end of 10 year sebesar 45.000. Depreciation future periods yaitu 45.000 book value dibagi 20 year remaining lives, jadi totalnya 2.250. Dan ayat jurnalnya yaitu depreciation expense pada accumulated depreciation machinery sebesar 2.250. Properti, pabrik, dan peralatan. Aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan dicatat berdasarkan biaya perolehan historis bagi grup. Dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tetap dicatat berdasarkan komponen di mana setiap komponen didepresiasi selama masa manfaatnya. Masa manfaatnya yaitu sebagai berikut, yaitu building, range of useful lives is number of year-nya yaitu building sebesar 20 sampai 50, technical system sebesar 7 sampai 35 dan vehicle sebesar 3 sampai 25 dan other plants and equipment sebesar 3 sampai 12. Oke, kita sekarang masuk ke topik yang merupakan salah satu yang sangat krusial dalam manajemen aset untuk jangka panjang, yaitu impairment atau penurunan nilai. Sederhananya, penurunan nilai terjadi ketika perusahaan menyadari bahwa nilai yang tercatat di suatu aset di buku kita sudah tidak mungkin lagi untuk dipulihkan. Hal ini bisa terjadi karena kondisi ekonomi yang sedang buruk sehingga permintaan produk menjadi turun. Sebagai contoh, jika kita mempunyai mesin cetak yang lama, tetapi tiba-tiba muncul teknologi cetak laser yang jauh lebih murah dan lebih cepat, maka mesin lama kita kemungkinan mengalami penurunan nilai. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk menentukan apakah suatu aset harus diturunkan nilainya? Langkah pertama adalah meninjau indikator penurunan nilai pada setiap tahunnya. Jika indikatornya ada, kita akan melakukan uji penurunan nilai dengan membandingkan nilai tercatat aset dengan nilai terpulihkannya. Nah, nilai terpulihkan ini adalah angka mana yang lebih tinggi di antara nilai jual neto aset tersebut atau nilai pakainya. Jika ternyata nilai pasar dan nilai gunanya lebih rendah dari apa yang tercatat di buku, maka selisihnya harus kita akui sebagai kerugian penurunan nilai di laporan laba rugi pada saat itu juga. Oke, selanjutnya di sini ada contoh studi kasus dari PT Hanoi Ltd, yaitu adanya penurunan dan penyusutan baru. Nah, pertama-tama pada kondisi awal di tanggal 31 Desember 2023, yaitu
tercatat aset memiliki nilai tercatat carrying amount sebesar VND 14 juta. Nah, itu didapat dari harga perolehan VND 26 juta dikurangi dari akumulasi penyusutan sebesar 12 juta. Ternyata nilai terpulihkan yaitu recoverable amount pada aset tersebut hanyalah 11 juta VND. Nah, yang kedua ada identifikasi rugi. Karena nilai tercatat lebih besar dibandingkan nilai terpulihkan, maka terjadi rugi penurunan sebesar 3 juta VND, yaitu 14 juta dikurangi 11 juta. Lalu pada jurnalnya kita mendebit loss on impairment dan mengkredit accumulated depreciation sebesar VND 3 juta. Untuk dampak pada tahun berikutnya, setelah penurunan nilai tercatat baru aset menjadi 11 juta. Lalu sisa umur ekonomis adalah 2 tahun dengan nilai sisa yang kini dianggap 0. Maka beban penyusutan pada tahun 2024 dihitung ulang, 11 juta dibagi 2 sama dengan 5,5 juta. Lalu untuk contoh studi kasus yang kedua ada dari Pharma Company, yaitu menghitung nilai pakai. Pada kondisi awal, mesin memiliki nilai tercatat sebesar $200.000. Lalu perusahaan tidak mempunyai data harga pasar, jadi mereka harus menghitung sendiri nilai pakai berdasarkan estimasi arus kas dari masa depan. Yang kedua ada perhitungan nilai pakai, yaitu value in use. Pharma memperkirakan arus kas masuk sebesar $40.000 per tahun selama 5 tahun, ditambah nilai sisa $10.000 di akhir tahun kelima. Menggunakan tingkat diskonto, yang ketiga menggunakan tingkat diskonto 8%, yaitu nilai sekarang dan aliran kas tersebut adalah yang pertama PV arus kas pada 5 tahun yaitu $159.708,40. Lalu ada PV nilai sisa yaitu sebesar $6.850,80 dan total nilai pakainya menjadi $166.514,20. Nah, yang terakhir ada identifikasi kerugiannya, yaitu dengan membandingkan nilai tercatat sebesar $200.000 dengan nilai pakai sebesar $166.514,20. Hasilnya, Pharma mengalami rugi dengan penurunan nilai sebesar $33.485,80. Pada jurnal kita mencatat yaitu mendebit loss on impairment dan mengkredit accumulated depreciation sebesar $33.485,80. Nah, di sini bagaimana jika kondisi ekonomi membaik di masa depan? IFRS akan memperbolehkan kita untuk melakukan pemulihan ataupun reversal. Jika nilai terpulihkan aset tersebut naik kembali di tahun-tahun berikutnya, maka kita boleh membatalkan sebagian kerugian yang sudah kita catat sebelumnya agar nilai aset di buku bisa naik lagi. Namun ada batasannya, yaitu kita tidak boleh menaikkan nilai aset melebihi nilai tercatat neto aslinya seolah-olah penurunan nilai itu tidak pernah terjadi. Jadi kita tetap menjaga agar penilaian aset tidak terjadi terlalu optimis ataupun overstated. Nah, yang terakhir, terkadang kita masih tidak bisa menilai penurunan nilai untuk satu mesin saja secara terpisah karena mesin itu bekerja secara kelompok atau satu rangkaian tim. Dalam kasus ini kita menggunakan konsep Cash Generating Unit atau CGU. Nah, CGU ini dalam bahasa Indonesia bisa dipanggil sebagai unit penghasil kas ataupun UPK. UPK sendiri adalah kelompok aset terkecil yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen daripada aset-aset lain. Jadi, alih-alih untuk menguji satu baut ataupun satu motor mesin, kita harus menguji seluruh divisi ataupun lini produksi secara kolektif untuk melihat apakah kelompok aset tersebut
secara keseluruhan masih bernilai tinggi ataupun tidak. Pada slide ini membahas mengenai depletion. Depletion merupakan proses alokasi sistematis biaya sumber daya alam ke periode saat sumber daya tersebut diekstraksi atau digunakan. Sumber daya seperti minyak, gas, dan mineral termasuk dalam wasting assets karena nilainya akan habis seiring dengan proses penggunaan atau eksploitasi. Selanjutnya, terdapat beberapa karakteristik utama dari depreciation. Yang pertama, depreciation dihitung berdasarkan jumlah unit yang diekstraksi atau bersifat output based, bukan berdasarkan waktu seperti depreciation yang bersifat time based. Kedua, yang didepresiasi adalah sumber daya di dalamnya, bukan tanahnya, karena tanah tidak mengalami penurunan akibat eksploitasi. Ketiga, biaya sumber daya alam dialokasikan secara bertahap sesuai dengan jumlah sumber daya yang diambil pada setiap periode. Selanjutnya membahas mengenai establishing a depletion base. Depletion base merupakan total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dan menyiapkan sumber daya alam hingga siap untuk diekstraksi. Biaya ini mencakup seluruh pengeluaran sejak awal hingga sumber daya tersebut dapat digunakan dalam proses produksi. Biaya tersebut meliputi beberapa komponen. Yang pertama, acquisition cost, yaitu biaya untuk memperoleh hak atau lahan tambang. Yang kedua, exploration and evaluation cost, yaitu biaya untuk mencari dan mengevaluasi keberadaan sumber daya. Yang ketiga, development cost, yaitu biaya untuk menyiapkan fasilitas agar sumber daya dapat diekstraksi. Dan yang terakhir yaitu restoration cost atau aset retirement obligation, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memulihkan kondisi lingkungan setelah eksploitasi selesai. Kemudian total biaya tersebut dikurangi dengan residual atau salvage value, yaitu nilai yang masih tersisa setelah sumber daya habis diekstraksi, misalnya nilai tanah yang masih dapat dijual atau digunakan kembali. Selain itu, peralatan seperti mesin dan alat berat tidak termasuk dalam depletion base karena dicatat sebagai aset tetap dan disusutkan secara terpisah menggunakan depreciation. Pada bagian ini kita membahas mengenai write-off of resource cost. Biaya sumber daya alam dialokasikan menggunakan metode units of production, yaitu berdasarkan jumlah unit yang diambil dalam suatu periode. Dalam metode ini, pertama-tama perusahaan menghitung biaya per unit, yaitu dengan membagi total biaya sumber daya dikurangi residual value dengan estimasi jumlah unit yang dapat diekstraksi. Setelah diperoleh biaya per unit, langkah berikutnya adalah mengalihkan biaya tersebut dengan jumlah unit yang diambil pada periode tersebut untuk menentukan besarnya biaya depletion. Dengan demikian, biaya depletion bergantung pada tingkat produksi. Semakin banyak unit yang diambil, maka semakin besar biaya yang diakui. Secara akuntansi, biaya depletion diambil yang terkait dengan unit yang diambil akan dicatat sebagai inventory dan akan menjadi cost of goods sold ketika sumber daya tersebut dijual. Kemudian terdapat estimasi cadangan sumber daya. Estimasi cadangan merupakan perkiraan jumlah sumber daya yang dapat diekstraksi dan menjadi dasar dalam perhitungan depletion. Namun, estimasi ini bersifat tidak pasti dan dapat berubah, misalnya karena adanya teknologi atau informasi baru. Jika terjadi perubahan estimasi, perhitungan depletion akan disesuaikan ke depan atau secara prospektif tanpa mengubah perhitungan pada periode sebelumnya. Selain itu, jika estimasi cadangan menjadi lebih kecil, maka biaya per unit akan menjadi lebih besar. Liquidating dividends. Pada bagian ini, liquidating dividends ini berbeda dengan dividen biasa karena tidak sepenuhnya berasal dari laba perusahaan, tetapi juga berasal dari pengembalian modal kepada pemegang saham. Dan kondisi ini biasanya terjadi pada perusahaan yang tidak lagi berkembang atau tidak berencana menambah aset baru, seperti perusahaan tambang. Jadinya, perusahaan ini mulai mengembalikan investasi kepada pemiliknya secara bertahap. Nah, dalam pencatatan akuntansi, bagian dividen yang berasal dari laba akan mengurangi retained earnings, sedangkan pada bagian yang berasal dari modal akan mengurangi share premium. Contohnya, pada sebuah perusahaan yang memiliki retained earnings memiliki dana sebesar 1.650 euro dan membagikan dividen total 3 juta euro. Artinya, tidak semua dividen berasal dari laba.
Selisihnya sebesar 1.350 euro, yang merupakan dividen likuidasi yang berasal dari modal. Jadi pencatatannya adalah retained earnings di debit sebesar 1.650 euro, share premium di debit 1.350 euro, dan kas di kredit sebesar 3 juta euro. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dividen merupakan pengembalian investasi kepada pemegang saham. Presentation on the financial statement. Pada subbab ini dijelaskan sebagaimana perusahaan menyajikan informasi dalam kelaporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan eksplorasi dan evaluasi sumber daya. Nah, perusahaan wajib mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan, termasuk bagaimana pengeluaran eksplorasi dicatat dan diakui. Selain itu, perusahaan juga harus menyajikan jumlah aset, kewajiban, pendapatan beban, serta arus kas yang berasal dari aktivitas tersebut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan lebih transparan dan mudah dipahami oleh investor dari pihak lain. Sebagai contoh, di perusahaan seperti Tullow Oil akan menampilkan informasi terkait aset eksplorasi, biaya operasional, dan arus kas dari kegiatan eksplorasi dalam laporan keuangannya. Dengan adanya pengungkapan ini, pengguna laporan bisa memahami seberapa besar kontribusi aktivitas eksplorasi terhadap kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada revaluation atau revaluasi. Jadi revaluasi ini adalah proses penyesuaian nilai aset tetap dari harga perolehan menjadi nilai wajar saat ini. Biasanya perusahaan awalnya menggunakan metode biaya historis, tetapi karena nilai aset bisa berubah seiring waktu, perusahaan diperbolehkan menggunakan metode revaluasi agar nilai aset lebih mencerminkan kondisi pasar. Revaluasi sering diterapkan pada aset seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Sebagai contohnya, sebuah tanah dibeli seharga 1 juta euro. Eh, Kemudian pada akhir tahun nilai wajarnya menjadi 1.200.000 euro. Berarti kenaikan nilai sebesar 200.000. Kenaikan ini tidak langsung masuk dalam laba, tapi dicatat sebagai unrealized gain dalam ekuitas melalui other comprehensive income. Ini ada recognizing revaluation. Pada bagian ini membahas bagaimana perusahaan mencatat atau mengakui revaluasi aset dalam akuntansi. Ketika perusahaan memilih menggunakan metode revaluasi, maka aset tidak lagi dicatat berdasarkan harga perolehan, tetapi disesuaikan dengan nilai wajarnya atau fair value. Jika terjadi kenaikan nilai, selisihnya dicatat sebagai unrealized gain, yang disebut revaluation surplus, dan dilaporkan dalam Other Comprehensive Income atau OC, bukan langsung ke laba rugi. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai, maka akan diakui sebagai kerugian. Intinya pada saat revaluasi yaitu akun aset disesuaikan, selisihnya dicatat sebagai gain atau loss, dan dilaporkan dalam ekuitas OC, bukan ke laba rugi. Selanjutnya ada aset tanah. Nah, untuk aset tanah ini direvaluasi dilakukan dengan menyesuaikan nilai buku menjadi nilai wajar. Jika terjadi kenaikan nilai, maka selisihnya dicatat sebagai keuntungan revaluasi. Karena tanah tidak disusutkan, maka prosesnya lebih sederhana dibandingkan aset lain. Contohnya pada Siemens yang membeli tanah seharga 1 juta. Pada akhir tahun nilai wajarnya menjadi 1.200.000. Selisih dari 200 dicatat sebagai keuntungan revaluasi untuk mendebit akun tanah dan mengkredit unrealized gain on revaluation. Setelah itu, tanah dilaporkan sebesar nilai wajarnya pada laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada depreciable aset atau aset yang disusutkan. Berbeda dengan tanah, aset seperti mesin atau peralatan yang mengalami penyusutan. Oleh karena itu, sebelum dilakukan revaluasi, perusahaan harus menghitung nilai buku terlebih dahulu, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Setelah itu, nilai buku disesuaikan dengan nilai wajar, dan selisihnya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian revaluasi. Contohnya pada perusahaan Lenovo yang membeli peralatan sebesar 500.000 yen. Dengan umur manfaat 5 tahun, depresiasi per tahun adalah 100.000 yen. Setelah 1 tahun, nilai buku menjadi 400.000 yen, kemudian dilakukan penilaian dan diketahui nilai wajarnya adalah 460.000 yen. Akhirnya,
Artinya ada kenaikan sebesar 60.000 yen. Kenaikan ini dicatat sebagai keuntungan revaluasi. Setelah itu nilai aset dilaporkan sebesar nilai wajar, yaitu sebesar 460.000 yen. Baik, selanjutnya revaluation issues. Pada sebab ini dibahas tentang aturan dan permasalahan dalam penerapan nilai revaluasi aset. Hal pertama yang harus dipahami yaitu bahwa penggunaan metode revaluasi bukan bersifat semua atau tidak sama sekali. Artinya perusahaan boleh memilih untuk merevaluasi satu kelompok aset saja, misalnya seperti bangunan, tanpa harus merevaluasi semua jenis aset seperti tanah atau peralatan. Namun, jika perusahaan sudah memilih untuk menggunakan revaluasi pada satu kelompok aset, maka seluruh aset dalam kelompok tersebut harus direvaluasi dan bukan hanya sebagian saja. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik yang disebut cherry picking, yaitu memilih hanya aset yang nilainya naik untuk direvaluasi, sementara aset lain yang nilainya turun tetap menggunakan biaya historis. Praktik ini dapat membuat laporan keuangan menjadi menyesatkan karena mencampurkan nilai historis dan nilai wajar secara tidak konsisten. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa nilai aset tetap selalu diperbarui atau up to date. Jika harga aset berubah dengan cepat, maka revaluasi harus dilakukan secara rutin, bahkan setiap tahun. Sedangkan jika perubahan harga tidak signifikan, maka revaluasi dapat dilakukan lebih jarang. Biasanya penentuan nilai wajar ini dilakukan oleh penilai independen atau appraisal, agar hasilnya lebih objektif dan dapat dipercaya. Contohnya sendiri yaitu pada perusahaan Siemens. Misalnya perusahaan Siemens ini memiliki 3 kelompok aset, tanah, bangunan, dan peralatan. Nah, pada kasus ini, jika Siemens memilih menggunakan revaluasi untuk tanah, maka semua tanah harus direvaluasi, tidak boleh hanya beberapa tanah saja. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang presentation of PPE atau penyajian aset tetap. Nah, di bagian pertama ini menjelaskan aturan main bagaimana aset tetap, yakni tanah, bangunan, dan mesin, tampil di laporan keuangan atau neraca. Yang pertama ada historical cost, yakni aset tetap wajib dicatat sebesar biaya perolehan awal, yakni harga beli ditambah biaya kirim ditambah biaya pasang. Jadi, meskipun harga tanah naik di pasar, di catatan akuntansi nilainya tetap menggunakan harga saat beli dulu. Selanjutnya ada accumulated depreciation. Nah, ini adalah akun pengurang. Nilai aset tetap tidak langsung dihapus, tapi dikumpulkan penyusutannya di akun ini untuk menunjukkan sudah seberapa tua aset tersebut. Yang selanjutnya ada disclosure atau pengungkapan. Perusahaan tidak boleh hanya memberi angka, tapi mereka harus menjelaskan di catatan kaki apakah aset itu sedang digadaikan ke bank sebagai jaminan hutang atau ada kemungkinan belanja aset besar di masa depan. Dan selanjutnya ada klasifikasi yang bermakna harus dipisah mana aset yang dipakai kerja atau operasional dan mana aset yang cuma nganggur atau disewakan, yakni non-operasional. Lalu yang terakhir ada larangan netting. Nah, aset tidak boleh langsung dikurangi hutang. Jika contoh memiliki gedung 1 miliar dan hutang bank 800 juta, maka keduanya harus muncul di masing-masing kolom aset dan kolom kewajiban. Baik, selanjutnya ada contoh nyata dari kebijakan PPN, yakni dari Nestle Group. Nah, di sini kita melihat bagaimana teori di atas diterapkan oleh perusahaan raksasa seperti Nestle Group ini. Nah, pada Nestle Group ini mereka menggunakan metode garis lurus atau straight line. Nestle memilih cara yang paling simpel, yaitu dengan membagi rata beban penyusutan setiap tahunnya. Nah, rumusnya yakni beban per tahun sama dengan harga perolehan dibagi umur ekonomis. Nah, untuk masa manfaatnya atau useful life, Nestle membagi aset berdasarkan umurnya. Gedung paling lama yakni sampai 40 tahun, sedangkan kendaraan paling cepat hanya 3-8 tahun karena lebih cepat rusak dan juga usang. Nah, selanjutnya di sini ada pengecualian tanah. Nah, di bagian tanah tertulis is not depreciated. Kenapa? Karena tanah dianggap tidak akan habis atau hancur dimakan waktu. Jadi nilainya tidak akan pernah disusutkan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang aset turnover atau rasio perputaran aset. Nah, ini digunakan untuk mengukur efisiensi sebuah perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, berikut penjelasan dan rinciannya.
Yang pertama dari definisi aset turnover. Nah, aset turnover sendiri adalah rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif manajemen menggunakan total aset yang dimilikinya untuk menciptakan penjualan atau sales. Nah, logikanya semakin tinggi rasio ini, berarti semakin produktif aset tersebut dalam menghasilkan uang bagi perusahaan. Nah, untuk rumus dasarnya adalah aset turnover sama dengan net sales dibagi average total asset. Jadi net sales adalah penjualan bersih. Ini adalah angka penjualan kotor setelah dikurangi dengan return penjualan, kerusakan barang, dan diskon. Ini mencerminkan pendapatan real dari aktivitas operasi. Selanjutnya ada average total asset, yakni rata-rata total aset. Karena penjualan terjadi sepanjang tahun, sementara nilai aset di neraca hanya menunjukkan angka pada tanggal tertentu, maka kita harus menggunakan rata-ratanya saja. Untuk cara menghitungnya yakni aset awal tahun ditambah aset akhir tahun dibagi 2. Selanjutnya ada contoh kasus dari Siemens Group. Nah, di sini mengambil data dari laporan tahunan Siemens Group dalam jutaan euro. Nah, yang pertama ini ada net sales sebesar 83.044 euro, lalu total aset yakni 138.915 yakni aset akhir, selanjutnya total aset awal yakni 136.111. Cara perhitungannya yakni mencari rata-rata aset yakni 138.915 ditambah 136.111 dibagi 2, yakni 83.044 euro dibagi 137.513 euro, yakni sama dengan 0,60. Nah, hasil 0,60 ini artinya setiap 1 euro yang diinvestasikan terhadap aset, Siemens akan menghasilkan penjualan sebesar 0,60 euro. Angka ini biasanya dibandingkan dengan kompetitor di industri yang sama sebagai perbandingan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang profitability dan ROA. Nah, yang pertama di sini ada profit margin on sales atau margin laba atas penjualan. Nah, pada rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola biaya operasionalnya untuk menghasilkan laba dari setiap rupiah penjualan. Nah, tujuannya sendiri yakni untuk mengetahui berapa persen sisa uang dari penjualan setelah semua biaya, beban produksi, gaji, penyusutan, bunga, dan pajak ini dibayarkan. Nah, untuk rumusnya adalah profit margin on sales sama dengan net income atau laba bersih per net sales atau penjualan bersih. Selanjutnya ada analisis data Siemens yang memiliki laba bersih sebesar 6.120 euro, penjualan bersih 83.044 euro, lalu hasilnya yakni 6.120 dibagi dengan 83.044 euro, yakni hasilnya adalah 7,4%. Nah, artinya dalam setiap 1 euro penjualan yang dilakukan Siemens, maka perusahaan berhasil mengantongi keuntungan bersih sebesar 0,74 euro. Sisanya 0,926 euro habis untuk membiayai operasional perusahaan. Selanjutnya ada return on asset atau ROA, yakni tingkat pengembalian aset. Nah, ROA ini adalah indikator paling krusial bagi investor karena di sini mengukur profitabilitas keseluruhan. Nah, rasio ini menilai seberapa sakti aset yang dimiliki perusahaan dalam mencetak laba bersih. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama yakni perhitungan langsung. Nah, di sini menggunakan laba bersih dibandingkan dengan rata-rata total aset. Rumusnya yakni net income per average total aset. Nah, untuk perhitungan Siemens yakni 6.120 dibagi dengan 138.915 ditambah 136.111 dibagi 2. Nah, yakni totalnya yakni 4,4%. Lalu yang selanjutnya ada cara B, yakni hubungan antara rasio atau DuPont analisis. Nah, cara ini sangat penting bagi manajer untuk mengetahui penyebab ROA naik ataupun turun. ROA adalah hasil perkalian antara profit margin dengan asset turnover. Nah, rumusnya yakni profit margin on sales dikali asset turnover. Nah, untuk perhitungan Siemens-nya yakni 7,4% dikali 0,60. Jawabannya yakni 4,4% sama seperti yang tadi. Nah, jadi di slide ini mengajarkan bahwa keuntungan atau ROA bukan hanya soal jualan mahal atau profit margin, tapi juga soal seberapa cepat kita memutar aset kita untuk menghasilkan jualan tersebut, yakni aset turnover. Aturan umum untuk akuntansi revaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ketika suatu perusahaan menilai kembali aset berwujud jangka panjangnya di atas biaya historis, maka melaporkan keuntungan yang belum terrealisasi yang meningkatkan pendapatan komprehensif lainnya.
Dengan demikian, keuntungan yang belum terrealisasi melewati laba bersih, meningkatkan pendapatan komprehensif lainnya, dan juga meningkatkan pendapatan komprehensif lainnya yang terakumulasi. Yang kedua, yaitu jika suatu perusahaan mengalami kerugian akibat penurunan nilai, kerugian tersebut mengurangi laba bersih dan juga laba ditahan. Dengan demikian, keuntungan dari revaluasi meningkatkan ekuitas, tetapi tidak meningkatkan laba bersih. Sedangkan kerugian mengurangi laba bersih dan juga laba ditahan dan karenanya ekuitas. Yang ketiga, yaitu jika kenaikan revaluasi membalikan penurunan yang sebelumnya dilaporkan sebagai dalam kasus kerugian penurunan nilai, perusahaan mengkreditkan peningkatan revaluasi ke laba bersih menggunakan akun pemulihan kerugian penurunan nilai hingga sebesar jumlah kerugian sebelumnya. Setiap peningkatan valuasi tambahan di atas biaya historis akan meningkatkan pendapatan komprehensif lainnya dan juga dikreditkan ke keuntungan belum terrealisasi atas revaluasi. Lalu yang keempat, jika penurunan revaluasi membalikkan kenaikan yang dilaporkan sebagai keuntungan yang belum terrealisasi, perusahaan pertama-tama mengurangi pendapatan komprehensif lainnya dengan menghilangkan keuntungan yang belum terrealisasi tersebut. Setiap penurunan valuasi ini tambahan mengurangi laba bersih dan juga dilaporkan sebagai kerugian penurunan nilai. Revaluation of land. Revaluation pada 2022, peningkatan nilai. Unilever membeli tanah pada tanggal 1 Januari 2022 dengan biaya 400. Nilai wajar tanah pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 520, mengalami peningkatan dari harga awal sebesar 120.000. Dicatat di jurnal, peningkatan nilai wajar land sebesar 120.000 didebit pada unrealized gain on revaluation land sebesar 120.000 di kredit. Lalu, pada revaluation 2023 terkait penurunan di bawah biaya historis, nilai wajar tanah pada 31 Desember 2023 mengalami penurunan menjadi 380.000. Sebelumnya sudah diketahui, nilai wajar tahun 2022 adalah 520.000, jadi selisihnya sebesar 140.000. Mengalami kerugian sebesar 20.000, dicatat di jurnal penurunan sebagai unrealized gain on revaluation land sebesar 120.000 dan juga loss on payment 20.000 di debit, pada land 140.000 di kredit. Revaluation di 2024 terkait dengan pemulihan kerugian penurunan nilai. Pada 31 Desember 2024, nilai tanah Unilever meningkat menjadi 415. Diketahui nilai sebelumnya adalah 380, mengalami peningkatan sebesar 35.000. Kerugian penurunan nilai di tahun sebelumnya sebesar 20.000 dan juga kenaikan yang tersisa sebesar 15.000. Jurnalnya adalah land 35.000 di debit pada unrealized gain on revaluation land sebesar 15.000 dan recovery of payment loss 20.000 di kredit. Pada tanggal 2 Januari 2025, Unilever menjual tanahnya dengan harga 415. Jurnal untuk mencatat transaksi ini yaitu cash sebesar 415 di debit pada land sebesar 415 di kredit. Dalam kasus ini, Unilever tidak mencatat keuntungan ataupun kerugian karena nilai tercatat tanah sama dengan nilai wajarnya. Jadi, karena tanah tersebut telah dijual, Unilever akan mentransfernya ke akumulasi pendapatan komprehensif ke laba ditahan. Jurnalnya adalah accumulated other comprehensive income sebesar 15.000 di debit pada retained earning sebesar 15.000 di kredit. Revaluation of depreciable assets. Nokia membeli peralatan seharga 1 juta pada tanggal 2 Januari 2022. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun, disudutkan menggunakan metode penyusutan garis lurus dengan nilai residunya adalah 0. Pada revaluation 2022 terjadi peningkatan nilai di mana Nokia menilai kembali peralatannya ke nilai wajar selama masa pakai tersebut. Mencatat beban penyusutan 200 dari hasil perhitungan 1 juta dibagi dengan 5 tahun. Untuk jurnalnya sendiri yaitu depreciation expense 200 di debit pada accumulated depreciation equipment 200 di kredit. Setelah pencatatan nilai tersebut, peralatan Nokia tersisa 800 dari 1 juta dikurangi dengan 200. Untuk melaporkan peralatan pada nilai wajar, Nokia melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengurangi akun accumulated depreciation equipment menjadi 0, mengurangi akun equipment sebesar 50, kemudian dilaporkan pada nilai wajarnya sebesar 950. Lalu yang ketiga, mencatat
unrealized gain on revaluation equipment sebesar 150. Jadi jurnalnya adalah accumulated depreciation equipment 200 di debit pada equipment 50 dan juga unrealized gain on revaluation equipment 150 di kredit. Jadi ending balance 2022 di equipment fair value sebesar 950, retained earnings sebesar 200 dan juga accumulated other comprehensive income sebesar 150. Revaluation 2023 terkait dengan decrease below historical cost dengan asumsi tidak ada perubahan dalam masa manfaat peralatan. Jadi beban depresiasi Nokia pada tahun 2023 adalah 237.500. Nilai ini dapat dari pembagian ending balance 950 dibagi dengan 4 tahun. Jurnalnya adalah depreciation expense sebesar 237.500 di debit pada accumulated outer equipment sebesar 237.500. Pada tahun 2022, penyusutannya sebesar 200 dan di 2023 ini sebesar 237.500. Ada selisih 37.500. Untuk mencatat jurnal transfer selisih penyusutan adalah accumulated other comprehensive income sebesar 37.500 di debit pada retained earning 37.500 di kredit. Sebelum revaluasi tahun 2023, Nokia memiliki jumlah berikut. Equipment sebesar 950, dikurangi accumulated depreciation equipment sebesar 237.500, hasilnya adalah crying amount 712.500. Lalu ada akun accumulated other comprehensive income sebesar 112.500, hasil dari 150 dikurangi dengan 37.500. Kemudian ada transaksi untuk mengurangi akun accumulated depreciation equipment menjadi 0, mengurangi akun equipment sebesar 380 dan juga mengurangi akun unrealized gain on revaluation equipment sebesar 112.500 dan mencatat loss on payment sebesar 30. Jurnalnya adalah accumulated depreciation equipment 237.500, loss on payment 30, unrealized gain on revaluation equipment 112.500 di debit pada equipment 380 di kredit. Revaluation di tahun 2024, recovery of impairment loss. Dengan asumsi tidak ada perubahan dalam masa manfaat peralatan, jadi beban penyusutan untuk Nokia pada tahun 2024 adalah 190, dicatat di jurnal sebagai depreciation expense, 190 di debit pada accumulated depreciation equipment, 190 di kredit. Penyusutan berdasarkan nilai biaya awal di tahun 2022 sebesar 200, di tahun 2024 sebesar 190. Jadi selisihnya sebesar 10. Jadi jurnal untuk mencatat transfer selisih penyusutan adalah retained earnings 10 di debit pada accumulated other comprehensive income 10 di kredit. Sebelum revaluasi 2024, Nokia memiliki jumlah berikut terkait dengan peralatannya. Equipment sebesar 570 dikurangi accumulated depreciation equipment 190. Hasilnya adalah crying amount sebesar 380. Lalu ada akun accumulated other comprehensive income sebesar 10. Nokia menentukan melalui penilaian bahwa peralatan tersebut sekarang memiliki nilai wajar sebesar 450. Untuk melaporkan peralatan tersebut pada nilai wajarnya, Nokia melakukan hal berikut yaitu mengurangi akun accumulated depreciation equipment sebesar 190 menjadi 0, mengurangi akun equipment sebesar 120, yang kemudian dilaporkan pada nilai wajarnya sebesar 450, mencatat unrealized gain on revaluation equipment sebesar 40, serta mencatat recovery of impairment loss sebesar 30. Jadi pencatatannya adalah 31 Desember 2024, accumulated depreciation equipment sebesar 190 di debit pada unrealized gain on revaluation equipment 40, lalu equipment 120, dan recovery of impairment loss 30 di kredit. Setelah dilakukan penyesuaian aset, revaluation 31 Desember 2024, equipment fair value sebesar 120, accumulated depreciation sebesar 190, retained earnings sebesar 30, dan juga accumulated other comprehensive income sebesar 40. Untuk ending balance, 2024 sendiri yaitu equipment fair value sebesar 450, retained earnings sebesar 600, dan juga accumulated other comprehensive income sebesar 50.
Pada tanggal 2 Januari 2025, Nokia menjual peralatan seharga 450. Jurnalnya adalah 2 Januari 2025, cash 450 di debit, pada equipment 450 di kredit. Nokia tidak mencatat keuntungan ataupun kerugian karena nilai tercatat peralatan sama dengan nilai wajarnya. Nokia memindahkan saldo dalam accumulated other comprehensive income ke retained earnings. Jadi jurnalnya adalah 2 Januari 2025, accumulated other comprehensive income sebesar 50 di debit, pada retained earnings sebesar 50 di kredit. Transfer dari accumulated other comprehensive income tidak meningkatkan laba bersih, meskipun nilai equipment telah meningkat sebesar 50. Perusahaan tidak mengakui keuntungan ini dalam laba bersih selama periode Nokia memiliki equipment tersebut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.